Hello, what's up guys? Sekarang kita bersama dengan Kurnia Motor KX Upgrade tahun 2023. Iya, mobil ini adalah sebuah mobil listrik mungil yang bisa gue bilang itu bikin Wuling kecolongan. Iya, kenapa? Karena sebenarnya Wuling kan baru aja merilis sebuah SUV kecil yang merupakan platform GSEV mereka di China, namanya Baojin. Yep, iya, tapi ini mobil udah ada di Indonesia. Iya, dibawa langsung oleh Kurnia Motor dan harganya itu cuma 100 juta aja, yang bikin dia salah satu mobil listrik termurah di Indonesia. Penasaran? Yes, kalian nggak salah dengar, mobil ini harganya 100 juta aja untuk tipe yang standar. Bahkan untuk varian lain itu ada yang start di 80 jutaan aja. Jadi Kurnia Motor itu lumayan breakthrough ya kalau soal mobil listrik terjangkau di Indonesia. Tapi kayak apa sih dan apa yang kalian dapat dengan uang 100 juta kalian? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior tampil ala off-roader neo-retro masa kini. Banyak yang bilang mirip Jimny, tapi yang ini 4 pintu. Jadi nggak hanya keren, ia juga lebih praktis. Nah, Autojackies, Kurnia Motor KX Upgrade tahun 2023. Mobil ini itu bisa disingkat dengan satu kata, ya, atau satu kalimat ya. Wuling keduluan. Iya, kenapa? Karena belakangan ini sebenarnya tuh Wuling itu di China itu sempat mengeluarkan versi Jeep dari mini EV mereka yang udah sangat-sangat terkenal banget. Itu namanya di sana tuh namanya Baojun. Yep, ya. Tapi itu kan baru keluar di sana dan di sini pastinya masih jauh banget, masih lama. Tapi kalau kalian pengen sebuah mini EV yang tampangnya ala-ala SUV gitu ya, sebenarnya sekarang udah ada di Indonesia, yaitu unit yang satu ini. Iya, Kurnia Motor KX Upgrade. Tampangnya tuh benar-benar cowok banget gitu. Banyak yang bilang ada yang mirip Jimny gitu kan, karena memang ini tampangnya tuh bener boxy dan terlihat seperti sebuah SUV. Jadi Kurnia Motor sendiri itu baru aja membuka showroom di daerah Gading Serpong, lebih tepatnya di ruko Aristoteles. Kalau kalian pengen lihat line up-nya bisa langsung datang ke sini karena banyak banget line up-nya juga. Sejauh ini tuh ada 3. Ada yang dari pertama itu namanya K-Blade, kemudian yang baru datang itu ada 2 unit, ada K Cooper yang bentuknya city car dan ada KX Upgrade yang bentuknya seperti SUV ini. Tipenya sendiri variannya ada 2, ada yang standar dan ada yang hyper. Nah, sekarang kita bahas mengenai desain eksterior dulu karena ini yang paling menarik. Dari belakang, dia selalu itu boxy dengan kaca yang benar-benar tegak, dan di belakang sini pun ada yang terlihat seperti spare tire cover tapi dia bentuknya kotak. Iya. Jadi ini tuh kayak mobil-mobil EV kekinian kayak contohnya Mercedes EQG. Iya, dan di belakang juga dia kotak kayak gini, lucu, futuristik dengan aksen Y di bagian tengahnya. Sebenarnya ini tuh lebih tepat kalau kalian sandingkan desainnya mirip seperti contohnya GWM Cybertank 300 karena juga mirip seperti ini. Nah, di bawah secara bumper juga dia penuh dengan desain detail yang lumayan menarik karena ada aksen hitam yang ada honeycomb-nya. Kemudian di bawah ada permainan aksen warna dengan warna neon kayak gini ya. Dan ini sendiri warnanya pun ada banyak. Jadi nggak cuma ini, kalau kalian pengen hitam, putih, biru pun ada 2, ada yang biru tua dan biru muda gitu ya. Banyak banget. Jadi ini aksen neonnya akan terlihat lebih jelas lagi. Nah, soal safety, di belakang dia memang tidak ada parking sensor, tapi dia udah ada reversing kamera, alias sudah ada kamera mundur dan peletakannya cukup unik di bagian tengah sebelah sini. Jadi langsung di sebelah plat nomor ya di sini, cukup unik. Nah, dan by the way, ini spare tire cover nggak cuma for show, sebenarnya di dalam itu beneran ada spare tire-nya. Jadi kalau kalian buka, ini beneran menyimpan ban serep asli. Nah, taillights di sini pun sudah full LED ya. Kalau kalian lihat, ini desainnya juga lumayan stylish lah. Dia LED bar 2 seperti ini. Untuk lampu senja, lampu rem kayak seperti ini. Untuk lampu sein dan lampu mundur dia pun LED di bagian corner bawahnya sebelah sini. Ya udah cukup kekinian. Nah, Autojackies gak lengkap ngebahas mengenai mobil listrik tanpa ngebahas mengenai chargingnya. Iya, jadi charging port dia itu ada di bagian kanan belakang seperti posisi tangki bensin mobil pada umumnya. Dia warna hitam seperti ini, bisa kalian buka. Nah, namun
untuk versi yang dipajang kali ini masih belum versi yang finalnya. Kenapa? Karena nanti yang unit yang dijual ke konsumen itu sudah menggunakan tipe charging yang AC dan DC. Nah, untuk yang AC itu merupakan tipe yang standard range, yang DC itu tipe yang hyper. Nah, untuk yang standar itu dia baterainya itu 12 kWh dan dia bisa berjalan sejauh 130 km sekali pengecasan. Kemudian untuk tipe yang hyper yang lebih tinggi lagi, yang baterainya lebih besar, itu baterainya 20 kWh dan dia bisa berjalan sejauh 250 km. Jadi memang udah lumayan cukup jauh lah. Termasuk kalau bicara soal pengecasan, mobil ini bisa menge-charge dari 60 sampai 100%. Kalau pakai AC charging itu cukup dengan 3 jam aja. Jadi ya udah cukup oke lah ya. Kalau pengecasan full itu di kisaran sekitar 6 sampai 8 jam sudah full. Jadi pas malam kalian tinggal tidur, kalian colok, besok pagi itu udah penuh lagi. Oke, kelar bahas soal charging, kita lanjut bahas soal eksterior bagian sampingnya. Di samping sini pun ada satu hal yang lagi-lagi bikin Wuling Air EV terkesan tidak efisien atau tidak praktikal. Kenapa? Karena walaupun dia mini EV, si Kurnia Motor KX Upgrade ini, tapi dia 4 pintu. Iya, jadi kalian bisa bawa penumpang belakang di sini dan ruangan belakangnya sangat lega sekali. Ntar kita jelasin pas kita bahas baris keduanya. Jadi mobil ini bisa kalian pakai buat ngangkut keluarga dan lebih mudah gitu ya, karena dia listrik, kecil tapi 4 pintu. Nah, desain samping dari atas ini pun dia sudah diberi roof rail yang ini kayak aluminium gitu ya, cukup enteng. Dan kemudian di bagian sampingnya dia memang sengaja tidak di blackout seperti ini supaya kesannya tuh kayak bulky dan maco. Tapi kalau kalian beli yang versi hyper, ini sudah ditutonkan roofnya, jadi kesannya lebih modis lagi. Door handle, motif atau modelnya dia grip type seperti ini, full chrome untuk baris pertama maupun kedua. Dan dia pun walaupun belum ada akses keyless entry, kalian tinggal masuknya pakai remote aja untuk buka dan menutupnya, jadi udah praktis. Nah, bawah dia ada aksen kayak semacam over fender look kayak gini ya, tapi semuanya sewarna body, jadi kesannya tuh lumayan modis. Dan spion, dia pun di sini spionnya model pedestal, warna hitam, dan memang pengaturannya masih manual. Iya, tapi karena dia nggak terlalu lebar, yang bagian sini pun bisa dijangkau dari sisi driver, jadi cukup oke lah. Dan ini ada aksen neon lagi-lagi. Ini bukan lampu sein ya, karena lampu seinnya tidak ada di bagian samping, tapi ini aksen yang serupa dengan bumper belakang dan bumper depan yang merupakan aksen warna kuning terang seperti ini. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Kurnia Motor KX Upgrade. Nah, secara pelek, dia walaupun yang tipe standar seperti ini, dia sudah menggunakan pelek alloy. Iya, jadi udah nggak main pelek-pelek kaleng lagi. Termasuk, ini memang peleknya lumayan kecil, ring 13 inci. Tapi kalau kalian pengen pelek yang lebih besar, kalian bisa upgrade ke tipe yang hyper. Karena di tipe yang hyper, dia peleknya ring 16 inci. Iya, lumayan beda jauh ya, 3 inci lebih besar. Tapi yang ini ring 13 pun udah lumayan dandy lah, udah two-tone polish multi-spoke kayak gini. Dan dia pun lubang 4. Iya, jadi kalau kalian pengen ganti pelek itu nggak susah. Termasuk dia dibalut dengan ban yang sebenarnya masih agak asing, yaitu Didar atau Didar Radial RP58S. Iya, dengan ukuran 165/70 R13. Pengereman depan dan belakang sudah full disc brake semua, jadi bikin beberapa LCGC malu juga ya, karena ini udah full disc brake. Dan dia pun sudah dilengkapi dengan safety yang standar seperti ABS, EBD, BA pun ada. Bahkan ke depannya katanya dia bakal ketambahan banyak-banyak fitur yang lumayan unik. Contohnya bahkan kalau dilihat dari brosurnya ada beberapa dengan penambahan fitur cruise control. Tapi itu harus dipastikan nanti pas dia mendapat update untuk versi yang hypernya. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si Kurnia Motor KX Upgrade. Nah, dan kebetulan bagian yang gue paling demen dari mobil ini adalah bagian fascia depannya, karena berasa banget aura neo retronya. Iya, dia menggabungkan desain-desain mobil retro seperti lampu bulat kayak gini ya. Nah, ini sendiri sama kayak yang gue bilang, jadi ini benar-benar mirip banget sama salah satu mobil yang asal China juga, yaitu Great Wall Motor Cybertank 300. Ini mukanya benar-benar hampir sama banget. Dari atas dia ada kayak aksen fake vent gitu di bagian sininya. Nah, di bagian tengah ini yang keren, dia full piano black gitu ya untuk bagian grillnya. Kesannya jadi lumayan premium, dan dia pun ada lampu yang menyala sampai ke bagian emblem di bagian tengah sebelah sininya. Bumpernya full warna body, tapi di bagian bawah lagi-lagi ada aksen scratchy plastik dengan aksen honeycomb yang serupa dengan di bumper bagian belakangnya, dengan aksen Y di bagian sininya dan aksen neon di bagian bawahnya. Neon ini serupa dengan yang ada di bagian side mirror dan juga di bagian bumper belakangnya juga. Di sini sebenarnya ada aksen kayak desain silver scuff plate gitu ya, tapi dia sewarna body aja di bagian sebelah sininya. Termasuk kalau ngomongin soal perlampuan, ini juga udah keren karena lampunya sudah full LED juga, sama seperti yang di belakang.
Dia memang nggak ada DRL, tapi kalau kalian nyalain lampu senja itu panjang dari bagian samping sini terus sampai ke bagian logo tengah grill sebelah sininya. Jadi terkesan sangat-sangat striking banget. Low beam dan high beam, dia LED projector di bagian sini, atas dan bawah yang ada di bagian bulatnya, dan lampu sein dia adalah yang ringkalan bulat di bagian sebelah sininya. Dan secara overall, desain dari si Kurnia Motor KX Upgrade ini menurut gua sudah memberikan nuansa twist yang unik banget, karena desainnya ini neo-futuristik, SUV banget, tapi di sebuah mini EV. Jadi mini EV juga bisa tampil ala-ala rugged dan cowok seperti ini gitu ya. Termasuk yang bikin menarik juga, kalau kalian membeli mobil ini atau line-up lainnya dari Kurnia Motor secara cash, kalian langsung dapat free motor listrik. Iya, Windfly, kayak gini nih modelnya. Free langsung tanpa diundi, kalian pun langsung dapat. Jadi beli mobil kecil, dapat motor listrik. Promo yang sangat menarik sekali. Interior selain lega juga punya fitur yang lumayan mumpuni, sebut saja udah ada AC, head unit besar, speedometer digital, shifter model dial, dan baris keduanya lega sekali. Oke, lanjut bahas interior dari si Kurnia Motor KX Upgrade. Pintunya ya memang terasa lumayan enteng, tapi terasa lumayan sturdy ya. Dia jadi lumayan solid gitu walaupun dia enteng, dan dia masuknya nggak terlalu tinggi. Termasuk dia modelnya yang nggak ada pembatas di tengahnya. Iya, jadi langsung nyambung kanan kiri, membuat efek yang lebih luas. Karpetnya pun merah. Oke. Nah, ini aja guys interior dari si Kurnia Motor KX Upgrade. Ini yang tipe standar. Iya, karena kan ada perbedaan antara yang tipe standar dengan yang tipe Hyper ya. Yang Hyper fiturnya lebih lengkap, baterainya lebih besar. Tapi sekarang kita bahas yang tipe standarnya dulu aja. Nah, sebelum kita bahas dan kita bedah apa aja di sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami? Klik tombol like di bawah dan klik tombol merah terus untuk subscribe channel Laknas Jangki. Jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknas_j untuk info-info yang pastinya menghibur kalian semua. Oke, seperti biasa kita kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi dia modelnya tuh kayak flip key kayak gini ya. Ada tulisannya ya, KX Upgrade di bagian sininya. Nah, seperti ini. Jadi cara metode startupnya itu sebenarnya dia ada dua. Kalian sebenarnya nggak perlu pakai flip key ini buat nyalain mobilnya. Tapi kalau kalian mau masih bisa. Di sini masih ada lubang kuncinya, kalian tinggal colok, terus kalian puter aja. Kayak gitu. Nah, tapi kalau kalian pengen push button start, itu pun juga ada. Lokasi buttonnya ada di bagian tengah sini. Kalian tinggal pencet aja, maka dia akan langsung menyala tanpa suara tentunya, karena kan ini mobil full listrik. Oke, lanjut bahas soal interiornya dari dashboard, build quality and materials. Nah, memang ini itu masih full hard plastik semua ya, tapi untuk harga seperti ini menurut gue ya masih cukup wajar lah. Dan di bagian dashboard ini kombinasi antara plastik hitam yang modelnya tudung seperti ini, dan di bawahnya ada aksen ini kayak silver wood atau black wood gitu ya. Tapi yang bikin dia keren, dia udah ada full length ambient light dari bagian kiri, bahkan nyambung ke bagian kanan driver sebelah sini. Jadi rasanya tuh ya udah lumayan premium berkat ambient lightnya ini. Termasuk dia tidak ada glove box, tapi dia ada open storage di bagian sebelah sini. Kalian bisa taruh HP, ini lumayan dalam ya, buat taruh handphone gitu-gitu masih bisa. Dan dia modelnya untuk AC-nya dia kayak bulat di bagian pinggir dengan ring chrome seperti ini, dan dia outlet AC-nya itu cuma dua, jadi di bagian ujung luar aja, di bagian tengah nggak ada. Tapi kan mobilnya kecil, menurut kita nggak masalah. Nah, lanjut ke bagian tengah, kita bahas mengenai head unitnya. Head unitnya untuk tipe standar dia seperti ini, memang dia belum touchscreen. Tapi kalau untuk tipe yang Hyper, dia sudah touchscreen. Nah, untuk yang belum touchscreen seperti ini, controlnya tuh dia capacitive touch button di bagian kanan layar sebelah sini. Jadi kalian tinggal kontrol ke kanan ke kiri di sini gitu ya. Ini kan kelihatannya bergerak. Misalkan pengen pilih Bluetooth gitu, kan tinggal pencet OK gitu, kalian pilih Bluetooth. Tentunya ini pun udah ada Bluetooth connection. Jadi kalau misalnya kalian pengen dengar musik via Bluetooth atau Bluetooth teleponan, itu pun udah bisa. Termasuk di bagian yang music, ini juga udah ada file connection yang merupakan USB. Nah, flash disk itu dicolok di bagian kanan speedometer sebelah sini nih. Nah, langsung di depan kalian. Dia cukup mudah. Kalau kalian ke Explorer gini-gini, ini mirip banget ya Android gitu ya. Jadi kalian bisa buka-buka file, bisa buka foto, dan ada setting juga. Settingnya cukup sederhana. Ada language, autoplay, ini untuk language, music first, dan untuk factory reset. Nah, sisanya ya udah kayak gitu aja. Kalian pengen matiin gitu juga bisa, atau kalian pengen mute bisa juga. Nah, ke bawah lagi kayak yang gue bilang ada engine start button di bagian sini, dan di bagian kanannya ada transmission dial. Nah, dia model shifternya itu atau persnelingnya dia model putar, jadi seperti ini. Ada N, ada D, dan ada S. Iya, jadi dia ada sport mode,
Nah, begitu kalian masukin mundur, ini pun juga ada kamera belakang, alias dia udah punya reversing kamera dengan guidance line ya. Walaupun nggak dynamic, tapi alias sudah ada, memudahkan. Nah, ke bawah lagi, kita masuk ke bagian AC. Nah, ini vital nih, karena kan mobil-mobil microcar seperti ini rata-rata kayak Salis Balis yang pernah kita review sebelah sini gitu ya. Itu kan dia nggak punya AC, cuma dikasih kipas angin doang. Tapi untuk di bagian Kurnia motor ini, dia sudah dapat AC di semua line up-nya. Jadi sangat-sangat cocok buat Indonesia. Kalian bisa nyalain di sini. Nah di sini pun ada untuk chiller dan ada heaternya, dan masih ada heater ya. Jadi kalian bisa pilih mau chiller atau mau heater kayak gini. Oke. Nah, ke bawah dia modelnya floating dashboard kayak yang gue bilang, jadi terasa lumayan lega. Dan di bagian tengah sini ada konsol lagi yang ada tombol cetakan kayak gini. Ini sangat menarik, ntar gue jelasin di bagian interestingnya. Ke belakang lagi parking brake, masih model yang tarik biasa seperti ini. Dan ke tengah kalian juga dapat armrest yang memang agak kecil. Ini lebih ke arah konsol box ya. Kalau kita buka, kalian bisa nyimpan barang-barang di bagian dalamnya. Oke, masuk ke bagian jok. Jok bagian depan dia model pocong seperti ini, tapi dia modelnya tuh kayak sport bucket seats gitu. Makanya di sini ada lubangnya loh ya. Jadi kayak sport GT seats gitu. Dia kukulitan dan dia pun pengaturannya masih cukup standar. Kayak contohnya untuk depan dia masih manual, dia bisa sliding dan bisa reclining. Begini. Nah, tapi nggak ada seat height adjuster. Tapi menurut kita posisi duduknya yang gua suka sih, dia nggak yang kayak kebanyakan mobil dibikin tinggi. Iya, ini dibikin lumayan agak turun, jadi posisinya tuh enak gitu ya. Hoodnya tuh kelihatan, nggak terlalu yang mencoba tinggi. Posisi setirnya pun tingginya pas. Ini kan pasti setirnya nggak bisa adjustable, tapi setirnya udah pas. Nah, kemudian setirnya sendiri dia masih full polyurethane seperti ini tentunya, dan dia pun palang 3, ada logo Kurnia Auto di bagian tengah sininya, Kurnia Motor, dan termasuk di bagian belakangnya ada tuas untuk lampu di sebelah kiri dan untuk wiper di bagian kanan. Jadi dia kayak mobil Eropa gitu ya, yang sen-sennya tuh di bagian sebelah kiri sini. Dan ada hazard di bagian tengahnya. Nah, masuk ke bagian speedometer. Speedometernya ini displaynya sebenarnya cukup sederhana. Jadi di bagian tengah tuh ada display kalkulator yang nge-display mengenai speed, sisa range, odometer, dan gitu-gitu. Sisanya dia hanya display merah hijau seperti ini untuk contohnya kayak ala-ala tachometer, tapi untuk mobil listrik kayak gitu. Di bagian sini sederhana dan mudah dimengerti. Dan ada framing silver lagi yang membuatnya kayak seolah freestanding display gitu ya. Jadi kayak dia seolah nyambung dari bagian head unit ke bagian speedometernya. Jadi desainnya cukup up to date. Ke bagian kanan ada lubang kunci, ambient light, dan di bawahnya juga ada speaker. Iya, karena kan ya untuk audionya juga perlu speaker, ada di bagian bawah sini juga. Door trim dari atas sampai bawah dia memang hard plastik, tapi dia ada aksen yang sewarna body color. Nah, di bagian sini kayak contohnya itu ada aksen body color, dan di tempat kalian grip juga aksennya body color yang ada aksen kayak bolts gitu ya. Kan lagi-lagi temanya kan SUV. Dan tentunya ini pun power window loh. Iya, dan power window-nya ini cukup halus ya kalau kita untuk halus. Nice ya. Nah, kayak gitu. Di bawah lagi juga ada door pocket alias tempat penyimpanan buat beberapa barang. Ke atas kaca tengah day night view masih belum ada. Di atasnya ada 2 buah sun visor yang dua-duanya udah ada kacanya walaupun belum ada lampunya. Oke. Dan pastinya yang cukup menarik ada di bagian atas sini. Iya, ada lampu dan ada 2 buah kipas. Nah, ini ntar akan gue jelasin lagi di bagian interestingnya karena menurut gue ini cukup menarik ya. Tapi lampunya sendiri sudah LED. Ya udah oke lah. Oke, lanjut ke baris kedua dari si Kurnia Motor KX Upgrade. Pintu belakangnya sama kayak yang depan, dia terasa lumayan enteng tapi cukup solid. Termasuk ini area footwell belakangnya itu lega banget. Iya, kalian bisa lihat ya. Karpetnya pun merah sama seperti yang depan. Nah. Oke, nah begitu guys rasa duduk di baris kedua dari si Kurnia Motor KX Upgrade tahun 2023. Ini jok udah gua set ke posisi mengemudi gua tingginya 170 cm. Bisa kalian lihat di sini. Ini lega banget. banget. Iya, kenapa? Karena jarak dengkul gua ke jok depan itu masih ada 5, 10, 15, 20 jari. Iya, ini leganya tuh kayak Mercedes S-Class long wheelbase. Ini lega banget gitu ya. Kenapa? Karena kan dia peletakan motor di belakang dan lantainya pun rata karena kan ya tidak ada interupsi apa-apa kecuali baterai gitu. Jadi ini bisa dibikin full flat floor sehingga kalian bisa sangat leluasa di bagian belakang sini. Nah, apalagi kalau kalian hanya berdua, karena di belakang sini memang dia headrestnya jadi satu ya ke joknya. Joknya sama kayak di depan kukulitan, headrestnya menyambung ke bagian joknya, jadi model pocong. Kalau kalian bawa orang di tengah, memang agak kurang disarankan, karena mobil ini kan nggak lebar-lebar amat. Tapi kalau bocah bertiga sih masih muat.
Tapi kalau orang dewasa, gue sarankan memang hanya berdua aja. Kalau berdua tuh lega banget loh ini loh. Sumpah, ini tuh kayak lounge gitu. Karena kan atasnya juga headroomnya. Ini gue masih nyisa 4 jarian. Karena kan dia tall roof, tidak chop top. Dan dia lurus ke belakang kotak gini ya desainnya. Ditambah lagi ada kaca ketiga di bagian belakang sini yang bikin rasa naiknya tuh nggak claustrophobic. Jadi kerasa lumayan lega. Ini nipu banget luarnya. Gue nggak nyangka bagian baris keduanya bisa selega ini. Ini lega banget. Nah, kemudian belakang sini soal fitur memang dia belum ada apa-apa, dia cukup polos aja. Tapi alis bagian door trim sendiri juga dari atas bawah full plastik. Tapi lagi-lagi kayak di depan tetap ada aksen body color yang ada di bagian sebelah sininya, sebagian gripnya. Dan juga di belakang sudah dilengkapi dengan power window, walaupun di bagian bawahnya belum ada door pocket yang di depan. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Kurnia Motor KX Upgrade. Nah, untuk bukanya dia udah ada door handle di bagian belakang sini, dan modelnya tuh kayak door handle mobil-mobil retro gitu yang dipencet, lucu banget, chrome finish. Langsung kita buka. Memang dia terbukanya nggak nyampe 90 derajat ya, tapi ya oke lah, dia openingnya sangat leluasa karena dia full kotak kayak gini, sehingga nggak ada yang neko-neko. Namun memang ruangan yang sangat lega di baris kedua tadi itu benar-benar kelihatan pas kita buka bagasinya, karena itu benar-benar memakan bagasinya banget ya. Jadi memang benar-benar di sini bagasinya kalau dalam keadaan jok naik itu agak terbatas. Kalian cuma bisa taruh payung atau belanjaan kecil-kecil aja. Kalau kalian pengen taruh yang lebih besar lagi, ini joknya masih bisa diturunkan seperti ini. Jadi bisa jadi flat kayak gini ya. Jadi kalian bisa taruh barang-barang di bagian atas ini tanpa masalah sama sekali. Bahkan joknya ini bisa di flip ke depan ala-ala Mitsubishi Minicab MIF. Nah, ntar kita bakal demoin pas kita bahas bagian interestingnya. Sisanya di bagian belakang sini itu memang tidak ada apa-apa lagi. Ini ada motor di bagian bawah sini gitu ya. Jadi kalau soal motor memang dia rear wheel drive, rear motor. Jadi sekarang kita lanjut aja ke hal annoying dan interestingnya, pasti kalian udah tunggu banget. Let's go. Walaupun ia lucu, praktis, dan sangat terjangkau, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 annoying kami temukan di KX Upgrade EV. Ini dashboardnya kan dia udah ada wood panel, tapi dia kayak silver, kayak monochrome wood gitu ya. Nah, di bagian tengah, di bagian armrest, dia tiba-tiba ada wood panel yang coklat. Semoga ini nanti di bagian yang mass production atau yang di deliver konsumen, ini antara disamain atau kebalikan, dashboardnya samain sama ini, biar kayunya nggak belang. Kalau dilihat dari door handle bagian luar ya sebenarnya ketahuan kalau mobil ini itu sebenarnya aslinya untuk left hand drive market. Iya, kenapa? Karena di bagian pintu sisi driver dia polos, tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita lihat di pintu versi passenger, dia ada lubang kuncinya di bagian sebelah sini. Iya, karena door trim dari mobil ini mengikuti desain dari si door trim yang ada di Great Wall Motor Cybertank 300, maka sampai ke bagian bawah-bawah sini nih, ini ada desain seperti speaker, padahal speakernya itu ada di bagian dashboard depan. Jadi ini hanya desain aja. Namun tenang, sebagai salah satu mobil listrik termurah di Indonesia dengan bentuk yang menarik pula, pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di KX Upgrade EV. Di bagian atas sini, seperti yang gue bilang tadi, ada yang menarik karena selain dia ada lampu LED 6 titik sebagai cabin light, dia pun ada 2 buah kipas. Nah, ini 2 buah kipas. Jadi mungkin di China sana ada varian yang tanpa AC, dia udah ada kipas juga. Nah, tapi kalau di sini kan semuanya varian udah ada AC. Ini jadi cocok kalau misalnya kalian pengen contohnya menambah udara segar gitu ya. Ini pun bisa dibuka dengan cara mengklik di sini dan langsung ditarik ke atas. Tapi ini dia terbukanya ke arah depan. Iya, jadi dia lebih ke arah memasukkan angin ke bagian dalam kabinnya. Kalau kalian lagi tempat-tempat adem, puncak gitu-gitu, angin bisa masuk dan bisa menyegarkan kabin dengan lebih. Dan by the way, ini pun dia tetap modelnya kayak sunroof gitu ya. Pas kita ngulas bagian center console, mungkin kalian ada yang bertanya, ini tuh apaan? Ini kan ada switch di bagian sini ya, di bagian tengah sini nih. Nah, ini adalah switch untuk solar panel. Iya, jadi untuk setiap pembelian mobil dari Kurnia Motor, itu by default udah akan dapat solar panel yang akan menjadi attachment di bagian atas sebelah sininya nih. Iya, mungkin udah ada beberapa gambarnya ya. Nah, solar panel itu sendiri di baterai yang nggak terlalu besar ini memang bisa menambah range-nya lumayan. Kalian ingat nggak Mitsubishi Minicab MIF yang pernah kita review di sebelah sini? Nah, salah satu fitur inovatifnya kan itu lantai bisa jadi full completely flat dengan ngelipat joknya itu ke bawah. Nah, di sini juga sama bisa kayak gitu. Nah, di baris kedua kalian bisa lipat seperti ini, kayak yang tadi gue bilang pas ngebahas bagasi. Tapi ini bisa di flip lagi ke bagian depan dan ini jadi completely flat. Kayak gini. Kalau udah kayak gini, kalian bisa
bawa barang yang jauh lebih besar, dan ini jadi two-seater dengan bak belakang sini yang gedenya itu kayak cargo van. Karena ini langsung jadi gede banget, dan ini flat dan jadi jauh lebih fungsional. Jadi mobil ini kalau buat ngangkat gas, galon, dan yang gede-gede juga bisa buat keliling komplek, usaha. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression tentang si Kurnia Motor KX Upgrade tahun 2023. Menurut kita, ini merupakan sebuah alternatif moda transportasi zaman sekarang yang sangat-sangat unik banget. Kenapa? Karena kan sekarang kita semua lagi masuk ke era elektrifikasi. Namun, yang menjadi penghambat orang-orang utama untuk membeli mobil listrik adalah harganya. Harga mobil listrik itu masih mahal banget. Yang termurah aja sekarang kan, itu dipegang oleh Wuling REV itu masih 200 jutaan ke atas gitu ya. Nah, Kurnia Motor mencoba untuk mendobrak hal tersebut dengan menyajikan mobil-mobil listrik yang harganya sangat terjangkau. Mulai dari 80 jutaan untuk beberapa varian, dan untuk varian ini yang KX Upgrade itu dijual dengan tipe standarnya di 100 juta rupiah. Untuk tipe yang hyper, yang lebih long range gitu ya, yang baterai lebih besar dengan lebih banyak fitur, itu cukup di 140 jutaan rupiah aja. Jadi memang jauh banget, bahkan dibandingkan dengan REV aja itu harganya lumayan jauh, terpaut lebih dari 100 juta gitu ya. Jadi lumayan menarik banget. Apalagi mobil ini dan lineup Kurnia Motor lainnya akan ikut acara PEVS, alias Periklindo Electric Vehicle Show, yang akan berlangsung di Kemayoran, Jakarta tanggal 17 bulan ini. Jadi kalau kalian pengen lihat langsung, bahkan pengen test drive, kalian bisa datang ke boothnya Kurnia Motor yang berlokasi di PEVS Jakarta, seperti itu. Yes, so thank you banget atas kesempatannya oleh Kurnia Motor. By the way, mereka pun baru buka showroom di daerah Gading Serpong, di Ruko Aristoteles. Kalau kalian pengen lihat langsung ke sini, lihat-lihat showroomnya, tanya-tanya, nego harga dan lain-lain, kalian bisa langsung datang ke alamatnya yang gue udah cantumin di description box di bawah. Seperti itu. So thank you banget Kurnia Motor, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami, jangan subscribe YouTube channel kami Laknar Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknar Soto Jangki sebelah sini. Supaya selalu up to date dengan informasi menarik dan pastinya review mobil-mobil yang jarang diulas oleh review lain seperti ini juga. Oke, sekian aja diskusi Kurnia Motor KX Upgrade yang menurut kita desainnya retro namun lumayan keren ini. We'll see you guys in the next video. Ride safe and Godspeed.